Selamat datang di channel King Ramli. Kali ini kami bawakan materi tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Materi ini kami ambil dari file PDF yang berjudul Kebijakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, tulisan dari Bapak Novianto STMSI yang di-share di laman resmi LLDikti Wilayah 3 Jakarta. Beliau adalah Kasubag Sistem Informasi dan Kerjasama LLDikti Wilayah 3 Jakarta. Sebelum melanjutkan, jangan lupa mengklik tombol subscribe yang berada di bawah kanan layar dan tanda lonceng untuk mendapatkan info dan update video terbaru dari channel King Ramli. Sesungguhnya, pangkalan data pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat Pededikti mempunyai peran yang sangat strategis karena dipayungi oleh berbagai aturan yang sangat mengikat bagi kampus. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di bab ketiga, penjaminan mutu, bagian keempat yaitu pangkalan data pendidikan tinggi, pasal 56 disebutkan 1. Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Ayat kedua disebutkan pangkalan data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi, yaitu untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kedua, pemerintah, yaitu untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, yaitu untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi. Di ayat ketiga disebutkan, pangkalan data pendidikan tinggi dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Di ayat keempat, penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran data dan ketepatannya. Berikutnya, Permendikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Di bab keempat, pengelolaan Pededikti, bagian kedua yaitu pengumpulan data dari perguruan tinggi, disebutkan pasal 10 ayat 1, perguruan tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pededikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Isi laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas A. Pembelajaran, B. Penelitian, C. Pengabdian masyarakat. Tiga data ini kita kenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi. Yang ketiga, laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf A terdiri atas rencana studi. Yang kedua adalah hasil studi. Berikutnya di ayat keempat disebutkan pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf A untuk semester ganjil dan semester genapnya paling lambat 2 bulan sejak perkuliahan dimulai. Jadi ingat, pelaporan itu adalah 2 kali. Pertama, pelaporan di awal semester yaitu pelaporan KRS. Yang kedua, pelaporan di akhir semester yaitu pelaporan KS. Di ayat kelima disebutkan pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf B untuk semester ganjil dan genapnya paling lambat 2 bulan setelah perkuliahan selesai. Adapun untuk semester antara paling lambat 1 bulan setelah selesai perkuliahan, yaitu untuk pelaporan KRS dan KS-nya sekaligus. Di Pededikti sendiri, sesuai dengan amanat ayat ini, sudah dibuatkan yang namanya checkpoint. Checkpoint ini untuk tanggung-jawaban kampus bahwa kampus sudah melaporkan data inilah yang dianggap oleh Dikti sebagai data final yang valid. Di ayat ke-7 disebutkan perguruan tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Dikti secara berkala sebagaimana ayat 1 tadi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga jika tidak dilaporkan secara berkala pasti akan dikenai sanksi. Ayat 8, pembaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan pusat. Artinya jika kampus data laporannya ada kesalahan dan itu terjadi di masa lampau, maka kampus boleh mengajukan perbaikan data ini ke Dikti. Persetujuan perubahannya oleh pusat. Jika disetujui berdasarkan bukti-bukti yang ditampilkan, maka perubahan itu dapat dilaksanakan. Tetapi jika data yang ditampilkan tidak mencukupi dan tidak kuat, maka tentu saja tidak akan disetujui untuk merubah data lama. Karena data lama tadi pengiriman datanya dianggap valid, disetujui oleh kampus dengan checkpoint tadi. Pernyataan di checkpoint itu menyatakan bahwa kampus bertanggung jawab atas data ini. Di permen yang sama,
pasal 12 disebutkan ayat 1, perguruan tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid kepada Dikti. Kemudian di ayat 2, pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab penuh atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutahiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan kepada Dikti. Makanya normalnya setiap kampus, berdasarkan ayat ini, seharusnya kampus sebelum melaporkan data ke Dikti secara final, seharusnya datanya dipaparkan di pimpinan, sehingga pimpinan tahu begini loh data detail kampus, pertanggungjawabannya seperti apa, dan seterusnya. Di ayat 3, perguruan tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid kepada Dikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hati-hati melaporkan. Maka itulah pentingnya pemaparan ke pimpinan agar data itu betul-betul ditahu oleh pimpinan dan dipertanggungjawabkan. Berikutnya di Permendikbud Dikti nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta di bab ke-8 yaitu sanksi administratif, di bagian kedua yaitu pelanggaran, pasal 65 ayat 1, pelanggaran yang dikenai sanksi administratif ringan, di bagian nomor M yaitu perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi tidak melaporkan secara berkala maka dikenai sanksi ringan. Kemudian di ayat 2 disebutkan dalam hal telah dilakukan penjatuhan sanksi administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau tidak melakukan perbaikan data, maka perguruan tinggi dikenai sanksi administrasi sedang. Kemudian di pasal 66 disebutkan ayat 1, pelanggaran yang dikenai sanksi administratif ringan di bagian nomor M yaitu perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kalau di ayat 65 tadi adalah tidak melaporkan secara berkala, itu dianggap pelanggaran ringan, tapi melaporkan data dan data yang dilaporkan tidak valid, maka dikenai sanksi pelanggaran administrasi sedang. Kemudian di ayat 2, dalam hal telah dilakukan penjatuhan sanksi administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau tidak melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dapat dikenai sanksi administrasi berat. Kemudian di bab ke-8 juga di bagian ketiga yaitu jenis sanksi dan akibat, pasal 68 disebutkan 1. Sanksi administratif ringan berupa peringatan tertulis. Kemudian di ayat 2, sanksi administratif sedang terdiri atas A. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Jadi seluruh bantuan dari pemerintah baik itu beasiswa, bantuan pembangunan dan sebagainya dihentikan total. Itu jika terkena sanksi administratif sedang. Kemudian bagian keduanya penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Artinya program studi ataupun kampusnya dinonaktifkan oleh Dikti, tidak boleh melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, tidak boleh melaksanakan kegiatan perkuliahan. Kemudian di ayat ketiga, sanksi administrasi berat terdiri atas yang pertama penghentian pembinaan. Ini masih tahapnya. Tahap kedua yaitu pencabutan izin program studi. Dan tahap yang paling berat adalah pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS. Dan yang keempat yang perlu Anda pahami, pengenaan sanksi administratif tidaklah menunda dan tidak pula menyediakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan jika ada pelanggaran pidana. Jadi sanksi administratif tetap jalan, jika ada pidana, pidana pun tetap jalan. Karena perannya sangat strategis, maka perlu dibuat pengelolaan kebijakan terkait pangkalan data ini oleh pemangku kebijakan di perguruan tinggi. Yaitu yang pertama, seharusnya pelaporan data pada Dikti ini dibuat dalam bentuk task-based, bukan project-based. Tugas kerja dilaksanakan oleh unit khusus yang terstruktural, yang teridentifikasi, bukan oleh tim yang dibuat saat mulai kerja saja, selesai kerja kemudian dibubarkan. Kemudian tim ini disusun dengan deskripsi dan tugas kerja yang jelas. Sehingga nanti proses pelaporan data ini berkesinambungan oleh orang yang sudah berpengalaman, bukan oleh orang yang baru masuk, sehingga pelaporan datanya amburadul karena tidak pahamnya tentang struktur data dan aturan-aturan baru terkait data ini. Yang berikutnya, pengelolaan data pada Dikti ditata secara terencana dengan bentuk task dan time frame yang sangat jelas.
yaitu yang pertama pengumpulan data, ada manualnya atau bisa juga menggunakan web service. Kemudian ada penyempurnaan data dan validasinya. Kemudian ada pleno untuk pemaparan isi laporan di hadapan pimpinan. Nah, ini penting. Jadi 3 tahap ini harus dilaksanakan oleh tim sehingga data yang dilaporkan ke Dikti itu betul-betul data yang dipertanggungjawabkan secara struktural, secara kelembagaan oleh kampus. Kemudian terakhir, tentu saja perlu penyediaan sarana dan prasarana, baik itu internet atau bandwidth yang mencukupi, kemudian komputer service, atau renumeralisasi bagi tim yang bekerja di dalamnya. Di pasal 22 Permendikti Dikti nomor 61 tahun 2016 tentang Pedidikti disebutkan perguruan tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab. Pertama, melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Pedidikti Feeder. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke Pedidikti secara berkala sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1. Yang ketiga, melakukan pengelolaan Pedidikti dengan satuan kerja khusus yang jelas dan diketahui oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana, dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan Pedidikti di internal perguruan tinggi. Yang kelima, memeriksa dampak data yang dilaporkan melalui Pedidikti Feeder di sejumlah sistem transaksional kementerian. Sistem ini banyak, seperti PIN, sivil, kemudian ada sister, kemudian dan lain-lain sebagainya. Data laporan ini bisa dicek balik ke sana jika ada kesalahan data pelaporan. Yang keenam, menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutahiran data yang dikirimkan. Dan yang terakhir, mendukung sistem identifikasi tunggal kependudukan. Inilah tugas perguruan tinggi. Ini adalah contoh bagan penggunaan data pelaporan. Di sini data masukan utama baik dari Pedidikti maupun dari Dapodik nanti masuk ke data Pusdatin. Data Pusdatin inilah yang dipakai bersama oleh berbagai kementerian, baik di Belmawa untuk PIN sivil, baik itu di sumber daya untuk sister, bisa juga di Risbang untuk SIM Litapmas, atau di kelembagaan SIM Lemkerma, atau antar instansi kementerian seperti Kemendagri, Kemenang, dan sebagainya. Jadi data ini betul-betul sebagai pusat data nasional, dan yang dari data inilah dipakai oleh berbagai kementerian dan lembaga lain, bahkan oleh swasta. Nah, contoh pemanfaatan datanya adalah yang pertama untuk pemeringkatan perguruan tinggi, yaitu sistem informasi produktivitas PT. Kemudian untuk ban PT, yaitu data PT, data prodi, data dosen, dan lain-lain. Kemudian untuk layanan data unit utama, ujian kompetensi untuk kesehatan, ada sertifikasi dosen, PIN yaitu pengembangan jasa nasional, sivil, kemudian ada layanan data pihak eksternal seperti BKN dan sebagainya, termasuk masyarakat umum. Pengumpulan data dan informasi yang baik ini akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Dari data ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengembangan kependidikan ke depannya, termasuk untuk segala hal yang lainnya. Data utama inilah sebagai data acuan pemerintah dalam melahirkan produk kebijakan terkait kependidikan, dunia kerja, dan sebagainya. Kemudian strategi pelaporan Pedidikti. Yang pertama, kerjakan sebagai bagian dari super tim, bukan Superman. Sebagaimana implementasi dari Permendikti Dikti nomor 61 pasal 22 huruf D, yaitu menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana, dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan Pedidikti di internal perguruan tinggi. Jadi, kerjakan sebagai bagian dari super tim, bukan Superman. Jadi kadang satu kampus itu mempekerjakan 1-2 orang untuk mengerjakan data ini. Bukan hanya data pelaporan Pedidikti, tapi seluruh data. Seolah-olah dia ini sebagai Superman. Kalau dia sakit berhalangan, maka kampus bisa fatal. Yang diharapkan oleh Dikti itu ada satuan kerja khusus yang dibentuk secara struktural khusus untuk pelaporan data ke Dikti. Yang kedua, kerjakanlah bukan hanya sekali di akhir semester. Jadikan sebagai pekerjaan rutin dan input data yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan data. Jangan menumpuk proses input data di saat-saat deadline. Atau kadang ada kampus yang seluruh pelaporan KRS dan KHS-nya dilaporkan sekaligus di akhir batasnya. Sehingga yang namanya dikerjakan secara tergesa-gesa di dalam waktu yang singkat, tentu saja banyak data terselip atau banyak data yang salah terlaporkan, banyak data yang tidak valid. Yang ketiga, tetap selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan terkait data pelaporan yang harus dikonsultasikan. Contohnya, jika ada dosen belum menyetorkan nilai, apakah perlu diberikan nilai default terlebih dahulu agar pelaporan tidak terlambat.
Kemudian di tahun 2019 ini ada kebijakan dari Dikti terkait pelaporan data ini, yaitu dengan keluarnya surat edaran dari Kapus Dati nomor 5/PI.4/SE/2019 tentang implementasi instrumen akreditasi perguruan tinggi, yaitu IAPT 3.0. Di sini ditekankan pertama, penggunaan data dan informasi pangkalan data pendidikan tinggi atau Dikti sebagai penilaian akreditasi. Kalau sebelumnya penilaian akreditasi diisi dengan data manual, ada tabelnya, datanya data manual semua, kemudian berkas pendukungnya juga semuanya manual, maka mulai 2019 ini seluruh data utama diambil dari Dikti. Yang kedua, himbauan kepada seluruh perguruan tinggi untuk melengkapi data melalui instrumen pelaporan data Dikti Feeder dan laman Forlab. Jadi, setelah Dikti menginformasikan bahwa data utama akreditasi nantinya adalah dari data Dikti, maka dihimbau kepada seluruh kampus untuk melengkapi data melalui instrumen pelaporan data Dikti Feeder dan laman Forlab. Berikut surat aslinya. Ini ditujukan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri, kemudian kepala layanan pendidikan tinggi wilayah 1 sampai 14, kemudian perguruan tinggi di lingkungan kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian. Edaran ini sebagai tindak lanjut dari surat Ban PT nomor 2322-Ban/PT-LL-2018 perihal data akreditasi. Di sini disebutkan implementasi IAPT 3.0 secara bertahap akan mengambil data perguruan tinggi dari Dikti. Nah, ingat, dari Dikti. Jadi jangan sampai pelaporan Diktinya salah atau datanya tidak valid. Kemudian data yang diambil dari Dikti adalah data terkait mahasiswa, kemudian data terkait dosen, kemudian data terkait lulusan. Kemudian penggunaan data Dikti tersebut direncanakan mulai tanggal 1 April 2019 kemarin. Nah, inilah contoh suratnya. Kemudian lampirannya di sini kita bisa lihat itu seleksi mahasiswa baru. Data ini ada semua di feeder, dilaporkan dengan baik setiap awal tahun akademik. Ini namanya data seleksi mahasiswa baru. Berikutnya adalah data mahasiswa asing. Yang berikutnya adalah kecukupan dosen perguruan tinggi. Ini contoh tabelnya. Berikutnya adalah data JAFUM, Jabatan Akademik Dosen Tetap. Ini contoh tabel yang diambil. Kemudian data dosen tidak tetap. Berikutnya ini tabel indeks prestasi mahasiswa IPK, contoh tabel IPK yang diambil. Yang terakhir data lama studi. Inilah data-data yang diambil oleh Ban PT dari data Dikti. Demikian pemaparan dari kami, mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengelola kampus dan mengelola kebijakan kampus terkait pelaporan data ke Dikti. Nantikan video menarik lainnya di channel King Ramli. Dan jangan lupa mengklik subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan info dan update video terbaru dari channel King Ramli. Keep stay.